dari latihan sebelumnya gitu ya, kalian udah bisa mengecek tegangan tegangan-tegangan yang tegangan normal maksimumnya lah. Sehingga tegangan-tegangan itu harus kurang dari tegangan yang diizinkan dari material kita lah ya. Jadi kita dapat ngecek apakah material kita kuat atau enggak. Jadi dari pengecekan tegangan ya, jangan lupa udah bisa nih pengecekan tegangan ini. Dan juga pengecekan dari lenturnya. Gitu kan, harus oke gitu. Terus jadi kalian udah ya kita kalau ngecek tegangan sekali lagi ini sebenarnya materi mekanika bahan gitu, lalu udah pernah di slide berapa ya? Slide yang kita bahas kayu itu ya. Jadi pakai itu kalian udah bisa elaborate gitu dari materi itu, lalu dipakai untuk mendesain gitu di jembatan kita. Nah, tapi selain kita ngomongin kekuatan, ini kan ngomongin kekuatan ya, kekuatan itu kita juga ngomongin kenyamanan. Jadi sekarang kita ngomongin kenyamanan. Jadi selain struktur kita itu kuat, selalu di peraturan itu dalam mendesain kita mengejar kenyamanan juga gitu. Jadi sekali lagi kalau lendutan juga lendutannya nggak berlebihan gini ya lendutannya nggak terlalu besar lah ya. Terus habis itu kalaupun gedung gitu ya, driftnya ini drift gitu, driftnya juga nggak berlebihan gitu. Jadi disinilah kita dituntut untuk mendesain struktur yang nyaman sehingga orang itu memakai struktur itu nggak was-was gitu. Nah, itu aspek kenyamanan dari orang pengguna ya. Ada juga aspek operasional. Jadi ada juga lendutan itu. Jadi batas lendutan itu selain dari ini ya, itu ada juga dari aspek operasional. Nah, jadi dari aspek operasional gitu, misalkan kalian punya ya rangkaian elevated gitulah ya, gitu. Nah, kalau misalkan jembatannya itu jembatan apa namanya kereta gitu, itu kalau kalian lendutannya berlebihan gitu ya, ini kereta nggak bisa jalan nih macet gitu. Jadi ada tuntutan operasional juga gitu. Jadi biasanya untuk kereta lebih strict lagi lendutannya. Terus jadi kalau kalian desain kereta ya itu kalau disuruh lurus banget gitu. Kalau bisa lurus aja. Kalaupun ada tanjakan bener-bener jarang lah. Maksudnya kalaupun ada ya kecil banget gitu. Sama kayak kalian ya kalau jalan raya nih ya jalan raya itu kan di geometrik jalan ada persyaratan ya kalau misalkan jembatan nasional itu kemiringan maksimum boleh berapa gitu. Kalian kan nggak bisa bikin yang miringnya curam gitu kan ya kalau jembatan nasional gitu ya gitu-gitu. Jadi kita ada mengakomodir seperti itu. Sama kalau kereta itu kalau terlalu ada satu yang berlebihan gitu misalkan dia langsung macet gitu. Jadi kalau kereta memang dituntut treknya lurus banget. Ya gitulah. Jadi beberapa aspek makanya kita membatasi lendutan. Dan batas lendutan itu ada di code gitu ya. Jadi kalian bisa buka-buka astonya tuh terus control find deflection gitu. Gitu. Jadi batas-batasnya di situ biasanya tergantung itu tadi ya, tergantung fungsi, lalu tergantung jenis jembatan, bisa beda-beda juga sama
sama tipe strukturnya juga ada beda gitu. Jadi biasanya batasnya beda-beda. Jason Rafael bisa untuk bacain. Ya, Bu. Deflection and camber. In the bridge design, the final level of the bridge is important for the convenience of the drivers, and the bridge should be designed in accordance to the plan. And therefore, it is necessary to anticipate the deflection of the span, both due to dead load and lift load. In order to prevent from the large deflection after the construction, and stringers may be cambered. Usually, the stringers are cambered for dead load. As such, the road surface is level due to dead load. Ini juga nih. Delta max. Delta max is sagging in final state relative to the straight line joining the supports. Delta null is pre-camber hogging of the beam in the unloaded state 0. Delta 1 is variation of the deflection of the beam due to permanent loads, state 1. Delta 2 is variation of the deflection of the beam due to variable loading, state 2. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita bahas pelan-pelan ya. Jadi intinya adalah ini final level itu untuk ya ini penting untuk kenyamanan pengguna jalan raya gitulah ya, pengguna yang akan nanti driver vehicle-nya gitu. Dan juga ini harus didesain sesuai dengan rencana awal lah ya gitu. Jadi ini juga misalkan kita hitung lendutan gitu kan ya di analisis struktur ya. Itu kan fungsi bentang sama EI gitu ya. Nah, itu kondisi ideal gitu ya. Jadi juga bisa nih buat jadi kita bisa predik gitu dengan kondisi ideal lanjutan itu harusnya sekian gitu. Misalkan ternyata berlebihan lanjutannya di lapangan gitu kan ya. Nah, itu kan juga bisa jadi fungsi kontrol ya. Jadi harusnya kalau kondisinya ideal itu lanjutannya sekian lah gitu. Tapi kok ini 3 kali lipat misalkan. Nah, itu bisa kalian jadikan itu tadi ya fungsi kontrol. Terus jadi penting tuh kita buat predik gitu ya lanjutan tadi ya, baik dead load maupun live load. Nah, terus biasanya kalau misalkan ternyata defleksinya sangat-sangat besar gitu, di jembatan itu sangat mungkin kita melakukan camber ini ya. Jadi camber ini adalah lawan lendut. Jadi nggak kayak di gedung gitu ya. Kalau di jembatan itu sangat mungkin kita itu ngelengkungin ke atas gitu. Ya gambarannya kayak tabungan awal gitu. Jadi sangat mungkin nih praktek di jembatan itu pasti ini di camber gitu. Kalau di atap juga bisa sih, atap di camber juga bisa sih. Jadi ya yang jelas sangat-sangat mungkin praktek ini gitu ya buat di jembatan gitu. Jadi kita beri ini, jadi udah dari fabrikasinya gitu kita udah lengkungin dia ke atas dari semenjak fabrikasi gitu. Jadi bentuknya nanti girdernya memang ngelengkung ke atas. Jadi bentuknya girdernya udah ngelengkung ke atas gitu. Nah, ini ngelengkungnya ini kita pesan di pabrik gitu. Jadi kita pesan ini misalkan. Jadi kalau camber biasanya kayak pesan di tengah bentang gitu. Jadi di camber
20 mili ya Pak, misalkan gitu. Nanti di pabriknya akan nyeting kayak gini, agak ngelengkung ke atas 20 mili, atau ya pokoknya mintanya kita berapa gitu. Nah, jadi kita seolah-olah kayak punya tabungan gitu dengan lengkungan ke atas ini. Nah, terus biasanya buat menentukan ini gitu, harusnya kalian minta di camber berapa gitu kan. Itu kalian akibat beban dead load aja gitu. Jadi kalian analisa aja lendutan gitu ya akibat dead load gitu. Nah, ini lendutan paling gedenya berapa gitu. Di tengah bentang berapa. Nah, kalian apa namanya? Pesan camber segitu gitu. Jadi jarang banget kita itu desain camber DL ditambah LL. Nah, ini jarang banget kita nambah LL ya. Jadi biasanya camber ini dari DL sama SIDL aja gitu. Kalian lihat lanjutannya berapa, nah itu kalian minta di camber segitu aja di tengah bentang gitu. Ya gitu. Jadi nanti kondisinya jembatan kalian selesai gitu ya, itu kan berarti DL SIDL udah kerja ya, itu lurus. Jadi ini posisinya jembatan kalian selesai itu lurus gitu. Targetnya kayak gitu. Jadi nanti ketika ada live load gitu lewat, barulah dia melandut gitu. Gitu. Jadi biasanya ya lazimnya itu targetnya seperti itu. Nah, kalau kalian udah pesen camber dengan deadload dan live load ini, misalkan live load diikutin, nah jadinya selesai konstruksi dia tetap melengkung ke atas kan, soalnya kan nggak ada live load. Nah, baru nanti ketika ada live load lewat gitu, baru dia lurus gitu. Nanti live load-nya udah pergi lagi, dia ngelengkung lagi ke atas gitu. Jadi biasanya sih nggak kayak gini, biasanya kita DL sama SIDL aja gitu. Nah, terus ini gambarannya ya, ini gambarannya ilustrasinya gitu. Biasanya kita camber dulu gitu, sebesar delta 0. Jadi ini ngelengkung ke atas gitu ya. Nah, terus habis itu beban DL, SIDL semuanya ya permanen load ini bikin dia ngelendut delta 1 gitu. Jadi tinggal ini kan delta 1 segini gitu. Nah, tinggal sisanya segini nih gitu. Gara-gara kita punya tabungan sekian ini sih delta 0 ini, karena punya tabungan segini. Jadi kenyataannya cuma segini gitu yang terjadi kan. Nah, terus habis itu ini harusnya stage 2 di sini ya nunjuknya. Nah, itu habis itu ada live load ya, live load lewat gitu punya landutan juga kan live load. Nah, ini landutan si live load. Jadi nanti in the end tuh landutan neto kita gitulah ya, landutan bersih kita itu yang ini gitu. Gara-gara ya ini tadi kita udah ngasih camber. Kalau enggak kan gini ya landutan kita kan harusnya kan ke bawah delta 1 tambah delta 2 gitu. Tapi jadi delta ini doang karena udah dikurangi sama delta 0. Jadi ilustrasinya kayak gini. Di camber dulu ke atas, lalu landutan di super posisi gitu. Habis itu ada landutan dead load juga gitu ya sama landutan live load, di superposisi kan dijumlahin jadi landutan total. Ya, jadinya ya itu tadi. Jadi kita punya kayak cadangan kayak tabungan gitulah gitu. Nah, kalau kayak gini gambarnya berarti di gambarnya nggak full dead load berarti ya. Soalnya kan kalau ilustrasinya gini gitu lah ya. Soalnya kan dead load sendiri segede ini nih. Kita ngembernya segini gitu. Jadi nah, tapi boleh juga kalian lawan aja semua dead load sama SIDL. Jadi langsung aja di camber segini gitu. Tapi sangat jarang kita nge-camber sambil sama LL-nya gitu maksudnya ya. Kalau ada pertanyaan ini ya, silahkan aja.
Nah, jadi gambarnya kayak gini gitu. Awalnya kita di pre-gambar dulu, jadi bentuk jembatannya akan kayak gini. Lalu ya udah beban beban apa namanya beban deadload sama SIDL, aspal dan seterusnya gitu kan ada bikin lanjutan tuh. Nah, targetnya elevasi 0 tanpa live load gitu. Jadi akibat targetnya kayak gini, akibat DL sama SIDL elevasinya lurus gitu. Jadi ini lurus tanpa live load. Targetnya seperti itu. Nah, ini salah satu bentuknya gitu. Jadi udah sedari pabrik gitu dilengkungin ke atas gitu. Nah, ini kalau satu segmen. Ini kan satu segmen ya, terus emang sengaja dilengkungin ke atas, kelihatan juga kan ya lengkungnya. Jadi kalian ya itu tadi ya, pesan di tengah bentang ini, nanti kalian datang ke pabrik tuh, datang ke pabrik biasanya ada saksinya lah ya, dari konsultan, kontraktor, gitu-gitu, terus apa, udah 20 mili ya Pak, gitu misalkan. Oh ya oke, terus nanti pada tanda tangan gitu, kayak berita acara gitu. Jadi udah sesuai gitu dari yang dipesan gitu maksudnya. Nah, terus ini kalau bentuknya apa namanya satu satu elemen gitu ya. Nah, mungkin juga melakukan gambar dengan sambungan beberapa elemen. Jadi kayak apa LRT Palembang itu kalau yang bagian baja kalian lihat itu kumpulan dari beberapa segmen. Jadi ya kan tetap ada gambar ya. Jadi ya ini misalkan ada sambungan di sini, sambungan di sini, sama sambungan di sini gitu. Nah, dari sambungannya pun juga di apa dirangkai gitu. Gambarnya gimana ini? Ya, jadi itu yang apa? Kalau kalian jalan-jalan gitu ke Palembang itu kan ada apa jembatan baja tuh yang bagian LRT-nya. Nah, itu bisa jadi juga karena panjang ya bentangnya itu bisa sampai bahkan continue sih. Jadi panjang 60 meter tuh bisa ada gitu. Bahkan itu satu bentang 60 sih. Nah, 50, 40 gitu-gitu lah. Nah, itu kan nggak apa terus juga sectionnya kan gini ya, sectionnya itu box. Jadi kayak gini komposit juga ya, kayak gini termasuk komposit, cuma bedanya kalian inersia ini gitu. Kalau kalian kan ini, jadi sekarang inersianya ini. Nah, ini sama-sama komposit ini. Nah, kan nggak ada ya section kayak gini sepanjang 50 meter gitu. Ya, jadi harus ada sambungan gitu. Misalkan sambungannya ada 3 total gitu ya. Ini ada sambungan, ya gini lah ya sambungannya lah ya. Gambarnya gini aja lah biar. Nah, terus kan biasanya ada ya kalian di set sambungan biasa gitulah. Gitu. Ya gitulah ya. Ya ini detailnya gitulah kalau di Zoom gitu kan ya ada sambungan-sambungan gitu. Nah, ya ini sambungannya juga udah agak ini gimana caranya in the end dapat lengkungan ini gitu loh. Jadi dari proses sambung menyambung paut itu juga ditargetkan mendapatkan kelengkungan di sini gitu. Jadi ininya juga dapat nih gambarnya gitu. Jadi baik kumpulan apa profil maupun satu profil itu bisa apa namanya dilakukan ini gambering. Sekali lagi gambering ini ya sangat efektif juga maksudnya apa udah tahu nih bakal defleksinya gede nih large deflection. Nah, salah satu solusi itu kita udah pesan gambar gitu. Dan sekali lagi kalau jembatannya baja itu sensitif lendutan ya. Jadi ini kadang-kadang jadi big issue juga. Ya dibandingkan sama beton. Jadi kalau baja itu defleksi itu sangat big issue. Kalau ada pertanyaan bisa ya. Ivan Mulyadi bisa ngomong bacain. For short span bridge, the dead load gives small deflection. In order to limit the deflection, in ASTO specification section 10.5,
the depth of the steel beam is limited. The ratio of depth to length of span should not be less than 1/25. For composite girder, the ratio of the overall depth of girder, concrete slab plus steel girder, to the length of span should not be less than 1/25, and the ratio of depth of steel girder alone to length of the span should not be less than 1/30. Jadi ya ini ada garis bawah ya, kalau bentang pendek biasanya small gitu defleksinya. Ya ini kenapa gitu, itu kalian bisa menjelaskan nih, jadi ansruk kalian bisa inget-inget lagi kalau lendutan itu fungsi dari bentang. Nah bahkan nggak cuma pangkat satu ya fungsi lendutan di kalian belajar ansruk itu pangkat, bahkan pangkat. Nah pangkatnya berapa tergantung bebannya ya. Kalau beban merata pangkatnya beda sama beban terpusat gitu. Yang jelas dia pangkatnya nggak satu, pangkatnya lebih dari satu kan. Jadi bayangin aja ini meningkatnya L itu sesignifikan itu buat nambahin landutan. Ya, jadi landutan fungsi ini kan ya. Nah salah satunya ya inilah ya, salah satunya kalau merata itu pangkatnya 4, kalau terpusat tuh pangkatnya 3. Jadi ya bayangin aja itu tadi ya, kita naikin bentang itu dipangkatin 4 kali loh. Jadi sesignifikan itu kalau bentang panjang landutan itu. Nah jadi rumus-rumus kayak gini ya, kalau kalian di mekanika di arsitektur gitu ada dosen ya di apapun sih ya, di arsitektur, di mekanika bahan, kalau ada dosen yang sengaja ngasih soal dalam EIL gitu, sebenarnya mereka berharap kalian mendapatkan sense-nya gitu, nggak cuma oh ya tegangannya 10 MPa gitu, oh ya landutannya 30 cm titik gitu. Tapi kalian bisa dapat sense-nya gitu loh. Oh, itu fungsi L, bahkan L-nya pangkat 4 nih, dibagi EI. Oh, jadi kalau I-nya membesar, ya landutan saya membesar. Tapi pangkatnya memang satu sih, tapi kan ya jadi pembagi gitu. Oh, I itu ada di bawah. Oh, L itu ada di atas. Oh, L itu pangkat 4. Gitu-gitu. Jadi kalian bisa dapat sense ini. Jadi ketika kira-kira hasil running program ada yang aneh, atau entah kalian itu ya, entah nanti kalian yang salah input atau kalian punya engineer yang salah input gitu kan, bisa bisa kalian ya itu bisa, loh kok gitu sih gitu, misalkan loh ini kan aneh ya gitu-gitulah. Jadi kalian timbulkan sense itu gitu, karena sekali lagi software itu alat bantu, apa yang kalian masukkan salah, keluarannya juga salah. Jadi care page in, care page out gitu kan ya. Jadi itu tadi harapannya tetap kalian punya sense of engineering-nya. Wah kok kayak dalamnya nggak make sense, wah kok landutannya nggak mungkin segitulah gitu-gitu. Nah kalian bisa cek-cek hitung manualnya lah gitu. Makanya di sini pentingnya itu judgement masih sangat dibutuhkan ya, karena permasalahan di lapangan sangat banyak. Kadang-kadang bahkan ada permasalahan yang nggak ada, belum ada gitu, misalkan di textbook belum ada, di code belum ada, itu juga banyak ya di teknik sipil sebenarnya. Jadi sekali lagi pentingnya judgement kayak gitu. Makanya penting banget kalian memahami filosofinya juga gitu. Nggak cuma tahu ngitungnya gitu ya, terus tapi habis itu ya udah pokoknya lantai 20 cm aja misalkan. Nah, tapi bisa tahu lebih dalam dari itu lebih dapat judgement-nya gitu. Itu yang sangat penting. Nah, terus biasanya kan ya udah ya, ini kan biasanya landutan sekian gitu. Nah, itu peraturan juga biasanya tuh ngasih guidance gitu kan ya. Jadi ini tuh kayak prelim gitu. Jadi kalau IWF biasa misalkan, biasanya IWF-nya ya L per D per L-nya 1/25 lah tingginya gitu. Kan kalian juga prelim ya di awal ya. Terus kalau komposit gitu,
biasanya apa namanya, D per L-nya gitu 1/25 dari dari totalnya gitu ya, karena komposit. Nah, bagian steel-nya kira-kira D per L-nya gitu 1/30 gitu. Jadi ini kayak prelim awal gitu yang kira-kira bakal masuk lanjutan nanti yang terjadi gitu, kira-kira akan kurang dari lanjutan izin gitu. Kalau kita setidaknya langsung ambil prelim ini. Nah, sama juga di beton juga gitu. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau kalian beda, misalkan ini batasnya 1/30, tapi kalian 1/29 gitu kan, ini kan nggak masuk ya sebenarnya. Tapi sebenarnya nanggung gitu, ukuran IWF-nya habis 1/29, kalian nanti jadinya habis itu jadi 1/15 gitu kan, boros banget ya. Jadi salah. Jadi 1/45 misalkan gitu. Kan terlalu gapnya terlalu jauh ya. Jadi kalau dinaikin pakai IWF atasnya misalkan tingginya gitu misalkan, itu misalkan terlalu jauh gitu, terlalu waste gitu kan. Jadi kurang optimal gitu misalkan. Pinginnya pakai yang 1/29 ini, walaupun jadinya kan nggak masuk ke sini, tapi ya sebenarnya kalaupun nggak masuk di sini gitu, asalkan kalian bisa membuktikan lanjutannya oke gitu ya, ini ya bisa membuktikan ini gitu, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi aturan-aturan ini ada karena ya kira-kira dia akan masuk ke lanjutan izin. Tetapi kalaupun kurang dari ini, nggak fulfill peraturan ini, dan bisa dibuktikan lanjutannya oke, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Itu sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan aja. Juan Caleb bisa mentong baca. The moment of inertia of composite beams is much higher than the steel section. Therefore, the vertical deflection under short-term loading might be less critical. However, when the effect of creep and shrinkage is considered, the vertical deflection may increase significantly, particularly for a long span structure and the high long time loading. When the span is long, the compression slab is also long and the compression slab is sensitive to the creep and shrinkage. In practical, the effect of creep and shrinkage can be incorporated with the modulus of elasticity of concrete EC or with the modular ratio N. Ya, oke, terima kasih. Jadi ya kita tahu ya kalau momen inersia dari komposit itu lebih gede dan lumayan jauh juga gedenya gitu. Makanya jadinya ya ini juga ya untuk short term sendiri biasanya tuh less critical gitu. Nah, buat yang long term gitu ya, sekali lagi karena ada creep sama shrinkage gitu. Nah, ini vertical deflection bisa jadi signifikan gitu. Jadi apalagi juga ya tadi kita tahu kalau bentang panjang itu biasanya tadi pangkat 4 bahkan gitu, makanya sangat big issue gitu buat lanjutannya. Terus nah itu jadi kalau bentangnya panjang ini juga creep sama shrinkage-nya ikutan gede karena slab-nya juga ini ya panjang juga gitu. Terus
Sekali lagi, kalau makanya buat long term itu kita ya ini N gitu ya, sama jadi 3N gitu buat yang long term. Ya, ini juga udah kita lakukan sih. Michael Christian bisa mau baca. The exact calculation of vertical deflection of a composite beam is a complex problem. There is no exact criteria to determine the vertical deflection of composite members. Most of the time, it is determined by the structural engineers based on the function of the buildings and whether the buildings are exposed or not. For instance, the limit for an office building is not necessarily satisfactory for a hospital. For reference, values for vertical deflection given by Eurocode are presented in table. Oke, terima kasih. Nah, ya ini is a calculation complex problem. Nah, ini buat beberapa kasus sih. Jadi karena ya untuk beberapa kasus bebannya jalan kan ya, bebannya jalan. Jadi kita tuh apalagi ya kalau jembatannya bukan simple span aja ya. Jadi perhitungan defleksi jadi lumayan lebih kompleks lah dengan bebannya berjalan dan juga jembatannya bukan jembatan hanya simple span gitu. Terus ya ini ya, jadi biasanya tergantung fungsi. Jadi ya tergantung fungsi tadi ya. Biasanya batas lanjutan beda-beda itu tadi ya, tergantung fungsi. Tadi kan ya, tadi apa sih tergantung. Ya tergantung fungsi. Kalau kereta sama kendaraan gitu kan beda ya, batas lanjutan beda. Jalan raya sama rel itu beda, jembatan untuk kereta sama jalan raya itu beda. Lalu dari aspek operasional juga itu ada tuntutan kadang-kadang kalau suatu sistem yang nggak bisa mengakomodir tanjakan-tanjakan atau tiba-tiba landutan berlebihan langsung macet gitu misalkan gitu, jadi dari operasional juga. Terus juga ini kalau misalkan struktur kalian menyangga sesuatu entah itu finishing atau apapun, jadi misalkan atap gitu ya, itu kan di atasnya masih ada lapisan finishing, masih ada gitu-gitu gitu. Kalau landutan atapnya berlebihan yang membuat lapisannya itu rusak gitu, itu kadang-kadang juga kita batasin landutan gitu. Jadi banyak faktor ya. Jadi atau misalkan ini kalian bikin suatu struktur di atasnya kaca gitu. Kalian tahu kaca itu nggak bisa meregang besar-besar ya. Nah, itu batas landutan kalian gitu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi batas landutan itu bisa beda-beda karena itu gitu. Ada yang ya melendut besar aja oke lah. Maksudnya melendut besar aja nggak akan ada yang sistem tetap jalan, finishing tetap nggak rusak misalkan. Ya itu berarti batasnya hanya fungsi kenyamanan aja gitu. Tapi kalau ada tuntutan-tuntutan lebih seperti tadi ya operasional, terus ada material yang ditahannya yang nggak bisa mengakomodir landutan besar gitu, itu juga jadi consideration gitu. Nah, ini juga tergantung fungsi ini. Jadi kalau misalkan landutan di perkantoran gitu, gedung kantor gitu, itu biasanya lebih longgar daripada di di rumah sakit gitu. Itu salah satu contohnya lah dari fungsi gedung. Oke, dead load.
Eldo Hervianto bisa tolong bacain. Okay. Dead load deflection. In calculating the deflection, there are two types of dead load, DL1 and DL2. The weight of the stringers, concrete slab, and other loads acting directly on the steel section before the composite action is developed, DL1. The deflection is computed based on the moment of inertia of the steel alone. Additional dead load such as curb, bearing surface, bracing, electric poles, etc. DL2 is the deflection is computed based on the moment of inertia of composite section with the increase of modular ratio or 3n to allow for creep. Oke, terima kasih. Nah, jadi ya ini kita udah belajar ya ada DL1, DL2. Nah itu sebenarnya hanya karena kebutuhan ada peristiwa penting di mana konkret itu harden gitu sehingga komposit kita terbentuk gitu. Jadi sekali lagi istilah DL1, DL2 hanya karena kebutuhan itu. Jadi bukan yang gimana-gimana gitu. Kita cuma namain semua DL sebelum konkret harden gitu namanya DL1. Setelah harden namanya DL2, cuma gitu aja gitu. Nah, sekali lagi kita udah melakukan ini gitu ya. Tapi sekali lagi itu tuh normalnya kan dia bilangnya gini ya, DL1 ditahan sama ini ya, ditahan sama steel section sendirian gitu ya. Lalu kalau DL2 itu ditahan sama udah komposit gitu ya. Nah, udah ditahan sama komposit. Jangan lupa pakai 3N gitu kan ya. Nah, ini sekali lagi juga ini asumsinya ini tanpa shoring ya, onshore. Gitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan boleh shoring, kita kemarin udah latihan ya kalau boleh shoring gitu kan kita punya fase-fasenya tuh. Jadi coba di breakdown aja fase-fasenya. Fase 1 apa gitu. Kita tahu nih kalau onshore itu fase 1 itu tadi ya bebannya DL1, inersinya inersia steel. Lalu kita tahu fase 2 yaitu sekali lagi ini juga jangan dihafalin, itu kalian bayang-bayangin kayak kemarin tuh ya pokoknya fase 1 strukturnya kayak gini nih, bentuknya gini gitu. Berarti bebannya apa aja, yang kerja siapa gitu ya. Ya ini bebannya ini, yang kerja ini gitu. Lalu fase 2 kita tahu DL2 inersia komposit long term. Lalu fase 3 tahu ada LL inersia komposit short term. Nah, ini kan onshore ya. Ini kondisi onshore. Kalau kalian nggak tahu di lapangan itu mau apa gitu, kalian harus asumsikan kondisinya itu tanpa shoring gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah kalau misalkan udah tahu bakal ada shoring gitu. Nah, kalian sebaiknya sih seaktual mungkin. Jadi kalian gunakan yang misalkan shoring semua ya, yang full shoring gitu. Ya udah, fase kan cuma ada 2 tuh. Ini sekali lagi nih saya nggak ngapalin ya, jadi yaitu tadi di breakdown aja gitu, nggak usah dihafalin. Itu langsung aja kan, berarti cuma ada dead load sama live load. Total aja ini berarti pakai inersia komposit long term, ini pakai inersia komposit short term gitu. Terus kalau misalkan bisa partial shoring gitu, ya kalian juga bisa breakdown satu-satu kan ya. Partial shoring itu satu itu dead load 1 lah ya. Dead load 1 lalu inersianya stay, lalu ada fase 2 yang gambar strukturnya kayak gini ya, di remove ya. Jangan lupa fase 1 gambar strukturnya gini. Terus fase 3 mulai ada dead load 2, mulai ada inersia komposit long term. Ini pakai aja inersia komposit long term juga. Terus ada fase 4 itu LL ya, inersia komposit short term gitu. Nah, kalau udah tahu bisa partial shoring ini ya udah detailin aja kayak gini gitu. Jadi sekali lagi ini tadi kalau kondisi unshoring.
Kalau di lapangan nggak tahu bakal ada scaffolding atau enggak, boleh enggak gitu, kalian desainnya unshoring dulu. Ketika ada masalah misalkan, oh ternyata kok berlebihan gitu. Nah, kalian bisa menggunakan ini, shoring ini sebagai salah satu solusi juga. Jadi misalkan kalian udah desain harusnya landutannya sekian gitu kan. Misalkan 10 cm misalkan. Terus tiba-tiba berlebihan ya, ada laporan di lapangan kok landutannya berlebihan gitu. Nah, itu kalian bisa cek apakah kalian ada salah itu misalkan, atau ya memang ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi misalkan. Nah, nanti bentang-bentang setelahnya sebaiknya kalian shoring aja gitu. Jadi udah tahu kayak gitu kan, bentang yang belum dibangun gitu kan bentangnya banyak tuh pasti. Kalian shoring aja. Jadi shoring itu salah satu solusi juga ya gitu. Kalau camber itu adalah solusi. Jadi udah keburu pesan camber ya, misalkan udah keburu pesan 10 cm gitu misalkan. Tapi kok masih berlebihan bahkan sampai 40 cm misalkan itu tadi ya. Nah, itu kalau camber itu solusi saat desain. Nah, kalau udah kejadian kan nggak bisa ya tiba-tiba kalian kan udah dipesan ya gitu, jadi nggak bisa ganti camber gitu. Ya, jadi salah satu solusi setelahnya itu ya si shoring ini termasuk salah satu solusi untuk defleksi berlebihan yang udah kejadian gitu. Jadi bentang-bentang selanjutnya sebaiknya pakai metode shoring gitu. Jadi lumayan mempengaruhi. Apa ada pertanyaan sampai sini? Kolas bisa tolong bacain? For simply support beam, the deflection at the midpoint can be computed easily as follow. Delta sama dengan 5W L pangkat 4 dibagi 384 EI. For non-composite section with uniform moment of inertia of steel section is adopted. For simply supported beam and composite section with uniform moment of inertia, the deflection at the midspan can be used with the following modification. For Deadwood 1, the moment inertia of steel section is adopted. For Deadwood 2, the moment inertia of composite section is adopted by considering the modular ratio equal to 3n. Oke, terima kasih. Nah, biasanya kalau simply supported gitu ya, dan juga bentangnya merata gitu, sekali lagi kita udah mengenal rumus ini di analisis struktur. Jadi ya relatif gampang lah ya, udah tahu bebannya merata. Jadi kayak beban yang merata itu kan jelas-jelas kayak dead load kan bebannya merata ya, gitu-gitu. Kalian bisa easily predik lah gitu dengan rumus ini gitu. Apalagi kalau simply supported. Nah, kalian juga tugas besar simply supported, lalu kuis, nanti tugas, ujian, pokoknya semuanya simply supported. Nah, itu biar kita fokus ke filosofi jembatannya gitu. Jadi kalian nggak kesusahan sendiri, ngitung landutan kesusahan sendiri, udah capek sendiri gitu ya. Jadi aspek-aspek lainnya aspek pentingnya justru malah miss misalkan. Jadi kenapa di mata kuliah ini di ruang lingkupnya dikoridorin seperti itu gitu, biar kalian mempelajari secara konsepnya lebih dalam lah, nggak kesusahan hitungannya gitu. Misalkan kalau jembatannya suspension itu tuh udah ribet banget perhitungannya, jadi justru nanti takutnya kalian nggak dapet esensinya gitu. Jadi koridornya seperti itu. Kenapa tipe jembatan yang dipilih adalah ini gitu? Karena itu sangat make sense, sangat visible juga buat kalian desain gitu ya. Pakai composite IWF. Nah, terus ini tadi ya kita tahu bisa jadi dia non komposit. Bisa jadi dia komposit tapi belum terbentuk komposit, berarti bisa dibilang ini ya
bisa jadi kondisi non komposit itu bisa jadi memang dia non komposit atau dia komposit tapi belum terbentuk tuh kondisi kompositnya jadi non komposit. Terus ya ini kita juga udah lakukan gitu ya di hal 1 sampai 2. Sekali lagi ini adalah asumsinya kalau onshoring gitu. Taufan bisa dong bacain? When the moment of inertia along the span is various and the bridge is not a simply supported bridge, moments at the two ends, as shown in figure, the calculation becomes complicated. There are several methods of calculating the deflection, such as conjugate beam method. There are several simplified methods to compute the deflection. One of the formulas is as follows. Delta sama dengan 72WL pangkat 4 per EI kali AB 1 plus AB min 4 CR min CL 1 plus A min 12 CL. Oke, terima kasih. Jadi tipe struktur kita itu belum nggak selalu nggak selalu simple span doang ya. Sekali lagi bisa juga dia continuous, bisa juga dia integral dan seterusnya gitu. Nah itu ada challenge-nya naik tuh, challenge-nya dari yang cuma simply supported seperti itu gitu ya. Nah kira-kira itu kayak gini tuh kalau misalkan jadi ada yang purpose gitu, lendutan kalau bukan simple span ya, jadi ada momen di ujung-ujungnya, ada momen left sama momen right ini. Gitu. Nah, kira-kira itu ini ya, momen left. Momen left sama momen right. Nah, kira-kira segini gitu. Ini A, L, ini BL gitu-gitu. Terus ini ya ini penjelasannya lah ya. Jadi CR itu apa sekian gitu. Gitu. Nah, jangan lupa ini bukan pakai bukan pakai metrik ya. Jadi kalian harus pakai keep ins gitu. Jadi yang beberapa itu kalau masih dalam ini beberapa rumus gitu masih dalam US customary unit. Jadi ya mau nggak mau pakai keep fit ins gitu. Nah, kalau misalkan nih kita pakai rumus ini ya, tapi kita mau jadiin dia simple span. Nah, ini juga dia ngira-ngira gitu nge-propose dari rumus yang sama kalau ML sama MR-nya dinolin. Karena kalau simple span-nya nggak ada momen ini ya, momen ujung ini nggak ada. Kira-kira jadi segini nih gitu. Lalu di tengah bentang kira-kira segini gitu. Nah, jadi kalau pakai pendekatan ini gitu ya, jadi ya beberapa punya landutan purpose gitu sih. Nah, tapi kalau kalian bebannya udah jelas-jelas beban merata sih, sebaiknya ya pakai ini aja lah ya, biar dan juga kalian pasti simple span kan, pasti simple span dan bebannya beban merata. Kalau ini kan, ini juga nyoba ini pakai simple span, tapi pakai ini tadi pendekatan yang ini gitu. Nah, kalian ya pakai ini aja lah yang pakai penurunan analisis struktur aja. Kalau udah jelas-jelas simple span dan beban yang merata gitu. Fedora bisa membacain? Live load deflection. The maximum deflection of due to live load is specified in S2 specification section 10.6. A simple or continuous span bridge. The deflection due to surface load plus
impact shall not exceed 1/800. Several other specifications can be obtained regarding to the deflection can be obtained from ASTO section 10.6. For simply supported beam and non-composite, the deflection due to live load is computed based on the moment of inertia of the steel alone, and for composite section, the moment of inertia is based on the composite section with modular ratio n. There are two types of loading, whichever govern the design, and the maximum deflection due to truck load can be obtained by placing the wheel loads to produce the maximum positive moment. The maximum live load deflection at the midspan of a continuous stringer can be obtained from the following formula. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita tadi ngomongin dead load. Gimana kalau live load gitu kan ya? Nah, nah ini tadi kalau di ASTO tuh ya maksimum tuh L/800 gitu. Jadi lendutannya itu dan memang kebanyakan ya karena live load gara-gara ya sebenarnya dead load sama SIDL kita itu bisa camber sebenarnya, makanya batas live load ini langsung disebutkan gitu. Nah itu tadi kalian bisa control find gitu deflection gitu, dibuka-buka ASTO-nya gitu. Bagian bisa dibuka juga langsung daftar isinya gitu. Nah itu buat jalan raya gitulah ya, buat jalan raya landutan akibat live load L/800 lah. Terus nah ini ya, ini penjelasan lagi untuk simply supported dan enggak komposit gitu ya. Itu dari momen inersia dari IWF aja gitu. Nah, tapi kalau komposit, kalau dia komposit, kita hitung inersia komposit pakai modular rasio N. Nah, terus sekali lagi live load kita tahu nih ada BTR kan beban merata ya, masih beban merata nih BTR. Lalu ada BGT ya jadi beban terpusat aja jadinya kan ya. Jadi gini nih, kalian bisa ngitung nih landutan terpusat kalau di unstruk berapa ya, PL 3/48 EI gitu ya. Terus kalau beban merata ya tadi ya 5/3/4. Jadi ya ini masih bisa dihitung ya BTR, BGT gitu. Kalian bisa buka-buka aja file-file unstruknya gitu. Nah, terus permasalahannya adalah ada truk ya, ada truk juga gitu, truknya gerak-gerak gitu. Nah, ini beberapa yang di-propose juga sih. Kayak gini nih. Sekali lagi ini berarti biar berlaku umum berarti ya ada MR sama ML ini. Jadi nggak cuma buat simple span, kira-kira di-propose lendutannya sekian gitu. Karena sekali lagi ya beban truk pindah-pindah ya, jadi kita nggak tahu juga. Gitu. Di mana gitu, jadi lebih challenging nih buat nyari lendutan ini dari simple span jadi ke continuous span misalkan. Itu kan naik ya challenge-nya, terus dari bebannya biasa aja gitu ke beban bergerak gitu misalkan. Jadi ini juga lebih challenging lagi gitu. Nah, jadi tapi ya ini tebakan, sebenarnya ini tebakan ini sih. Jadi sebenarnya kalian di instruktur bisa ngeluarin landutan gitu. Jadi kalian keluarin aja landutan gitu. Nah, itu cek landutan kurang dari landutan izin. Cuma kalau misalkan hasil instruktur itu kok kira-kira kok nggak make sense, kira-kira kok 5 kali lipat misalkan, itu kan nggak make sense ya misalkan. Ya maksudnya dari angkanya pun juga, loh kok gede banget misalkan gitu. Nanti lama-lama kalian dapat judgement-nya gitu. Nah, kalian bisa ini cek-cek manual gini lah gitu. Jadi cek-cek manual kayak gini tuh juga masih sangat sangat kepake gitu buat kalian mendesain. Kalau ada hal-hal yang tidak normal gitu. Ya rumus-rumus kayak gini nih, kayak gini juga gitu-gitu.
Lalu apa tadi PL pangkat 3 per 48 EI gitu juga, itu juga apa buat checking itu tadi kalau ada hasil-hasil yang kira-kira nggak masuk akal. Lalu ini apa penjelasannya PT itu beban roda yang depan ya gitu. Ini penjelasannya buat masuk ke sini. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Jadi ya kalian sekarang bisa ini nih, bisa hitung. Kalau misalkan kan ada 3 kondisi kemarin ya, kondisi onshore, kondisi full shoring, sama kondisi partial shoring. Nah, masing-masing itu buat tahu apa masing-masing itu ngefek banget di lendutan gitu. Masing-masing itu ngefek banget di lendutan. Jadi kalian bisa hitung lendutannya itu tiap fasenya, lalu jumlahin aja. Nah, itu harus kurang dari lendutan izin. Nah, jadi nanti di tugas besarnya juga cek tuh lendutannya. Nah, kalau di tugas besar kalian sebenarnya bisa langsung cek juga ke apa namanya dari softwarenya gitu ya, keluarin lendutan. Tapi sekali lagi kalian kalau misalkan angkanya gede banget atau gimana kurang make sense itu kalian bisa hitung manualnya juga dengan cara itu tadi. Kalau onshoring berarti pakai kondisi 1 lah gitu. Kalian berarti apa fase 1 ngapain, fase 2 ngapain, fase 3 ngapain, itu lendutannya masing-masing lalu jumlahin. Jadi sama kayak tegangan kemarin tapi apa namanya sekarang ngomonginnya adalah lendutan gitu. Dan ini aja. Jadi kalau beban merata pakai ini gitu. Terus ini tuh rumus lendutan tuh kan lendutan sebenarnya fungsi ya. Jadi lendutan itu kan fungsi ya. Misalkan kalau kayak gini memang yang gede tengah bentang. Nah, ini tuh udah lendutan tengah bentang ya. Jadi kalau kalian lihat fungsi lendutan gitu, ini adalah ketika X-nya di tengah bentang. Kalau X-nya nggak di tengah bentang, nggak segini gitu ya. Jadi gitu, kayak momen lah. Jadi fungsi dalam X. Nah, jadi kalian breakdown aja itu tadi ya. Kalau misalkan fase 1 kayak gini misalkan gitu kan. Bebannya merata nih gitu. Nah, jadi apa? Nah, kalau kayak gini berarti lendutan tengah bentang jadi kan nanti ini bakal di remove ya. Jadi ya tetap maintain 0 kan karena gara-gara ini gitu. Jadi berarti kalian bisa lihat ini DL1 gitu, nggak akan membuat lendutan tengah bentang karena ditahan gitu kan, nggak bisa turun kan dia. Kalau ini tadi. Di sini memang ada lendutan di sini. Ya kalian bisa cek aja di sini berapa gitu kan. Tapi nanti di titik yang sama juga yang kalian tambahin. Jangan lendutan ini nanti tambah sama lendutan tengah bentang gitu. Nah, cuma kan di fase-fase setelahnya lendutannya tengah bentang tengah bentang nih. Jadi ya fase 1 berarti tengah bentangnya nggak ada nih kan ya 0 ya berarti ya. Tapi di fase 2 kan jadi gini ya struktur kalian. Ya udah hitung aja lendutan akibat beban terpusat kayak gini kan kita tadi kemarin udah tahu ya ini RC itu. Nah, lendutan tengah bentang akibat beban terpusat kayak gini berapa? Catat. Oh, jadi lendutan fase 2. Nah, ini pakai inersia komposit sekali lagi rumusnya kan ini ya 4 PL pangkat 3 per 48 ya. Mana sih? Oh ini ya, PL pangkat 3 per 48 ini kan. Ya udah, dapat nih lendutan pakai inersianya komposit long term, lalu rumusnya yang tadi gitu, lalu apa lagi EI-nya, itulah ya, EI-nya udah pakai ini, I-nya pakai ini. Nah, terus dapat lendutan 2. Terus habis itu kondisi 3 udah simple span kan. Nah, kalau misalkan DL2 ini kan jelas-jelas beban merata lah ya. Oh, berarti pakai 5/384 gitu ya, beban merata maksimum di tengah bentang berapa. Jadi delta 3. Nah, lalu habis itu delta 4 live load nih. Nah, kalau misalkan di soal, kalau kebetulan soal kemarin ya itu saya permudah dengan cara live load-nya beban merata aja gitu ya. Jadi kalian bisa langsung pakai langsung ngitung momen directly gitu.
lalu tinggal MY per I. Nah, ini juga sama juga, kalau misalkan kayak kemarin gitu, bebannya udah jelas-jelas merata ya, jadi nggak saya buat beban truk atau beban berjalan di soalnya kan ya. Nah, itu jadi ya udah beban merata lagi nih 5/384 dengan inersia L pangkat 4 per EI gitu kan ya, dengan inersia komposit short term, bebannya ya ini Q-nya gitu kan. Ya udah deh, dapat lendutan 1, 2, 3, jumlahin di titik yang sama, itu adalah lendutan kalian gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Laurentius Ivan ada pertanyaan? Mau nanya Bu, kalau Ya. yang pas di kondisi 1 itu kan yang pas di tengah bentak kan lendutannya karena ditahan sama si itu ya, apa si kayak scaffolding itu ya, yang Elsa. Kalau mau ngecek yang di antara apa si shore sama yang misalkan kayak peletakannya sebelah kiri itu gimana Bu? Bisa rumus yang 384 itu? Enggak bisa, itu harus pakai rumus continuous. Jadi sistemnya adalah continuous gitu ya. Lalu bebannya beban merata. Lalu sebenarnya sih kalian pakai analisis struktur itu buat dapet defleksinya gitu. Nah, biasanya ya itu ya, defleksi kadang-kadang fungsi dari X gitu. Nah, terus ambil X yang di sini aja, X yang pas di sini gitu. Jadi sebenarnya teorinya gitu ya. Teorinya harus pakai sesuai dengan sistemnya gitu. Terus tools-nya pakai analisis struktur gitu. Teorinya sebenarnya gitu sih. Ya kalau di itu tadi, kalau di software kalian bisa langsung keluarin aja gitu. Ya, tapi kalau kira-kira hasilnya aneh gitu, nah itu harus kalian tinjau lebih lanjut gitu ya. Yaitu teorinya itu tadi, kembali ke analisis struktur sebenarnya. Atau ya coba cari ini, kalau misalkan pingin cepetnya gitu kan, biasanya ada tabel defleksi ya, tabel kadang-kadang ada tuh tabel untuk beberapa struktur gitu misalkan. Kalau kalian bisa butuh cepat misalkan, kalian coba cari gitu, bisa jadi guidance kalian juga gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau ada struktur aneh-aneh gitu, kita harus kembali lagi ke teori dasar gitu ya, jadinya balik lagi ke analisis struktur 1 sama 2 lah ya, yang belajar lanjutan itu, mencari lanjutan. Oh iya Bu, maaf. Oke. Iya. Ya, makasih. Enggak apa-apa. Ada lagi nggak? Nah, jadi ya itu tadi setelah ini ada latihan ya, jadi akan jadi tugas gitu. Itu sebenarnya struktur yang sama kayak kemarin, soalnya sama persis saja, cuma sekarang hitung lanjutannya gitu. Jadi jadi dari kemarin itu kalian udah bisa kira-kira efek shoring itu apa sih di tegangan gitu. Kalian punya bayangan itulah setelah mengerjakan kuis kemarin gitu. Nah, dengan mengerjakan tugas yang nanti itu batasnya besok lah ya, besok jam 12 malam gitu, 2359 lah ya. Jadi kalian punya banyak waktu lah buat belajar juga sambil belajar gitu. Itu buat kalian mengetahui seberapa besar sih efek shoring ini gitu buat lanjutan. Dan itu menurut saya sih sangat signifikan ya. Jadi nggak cuma kayak ngurangin 10 mili jadi 8 mili gitu, nggak cuma kayak gitu. Jadi lumayan signifikan gitu dengan efek ini tadi, shoring. Jadi kalau kalian nanti bermasalah sama lendutan, lakukan ini gitu, lakukan cara-cara ini gitu. Misalkan masih bisa menginstruksi efek, masih bisa
mengintrusi fase desain. Oh ya udah kalian pesan camber. Kalau bisa kalau ternyata udah pesan camber ya misalkan udah pesan untuk semua bentang, udah dipesan semua, udah mau jadi 90% juga gitu. Kalian nggak bisa mengintrusi fase desain, ya ini shoring yang bisa kalian lakukan buat yang belum dikonstruksi. Kan per bentang ya bisa konstruksinya. Udah tahu satu bentang bermasalah, bentang-bentang lainnya kalian shoring dan itu sangat sangat ngefek ya gitu. Jadi ya itu kalau misalkan tabungannya cuma 20 ternyata kejadiannya gede banget misalkan total bisa lebih dari 100 misalkan bahkan. Nah, salah satu caranya kalian propose aja metode shoring ini. Kalian bilang waduh untuk bentang setelahnya bisa memungkinkan ada shoring nggak ya Pak misalkan gitu. Jadi itu salah satu solusi yang bisa langkah taktis lah ya, langkah taktis buat dilakukan buat langsung mereduce ledutan di bentang-bentang yang belum dikonstruksi gitu. Oke sih, Pak. Ya ini bisa kalian gunakan nanti buat kalian kalau benar-benar mendesain jembatan itu sendiri ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Tugasnya ada di IDE ya. Belum saya ini sih, nanti saya saya publish terus. Ya itu batasnya masih besok jam 23.59, jadi kalian bisa review-review juga, lalu kalian pahami-pahami gitu ya, fase 1 kira-kira ngapain, fase 2 ngapain, itu tadi nggak usah dihafalin gitu, tapi kalian tahu bagaimana mensolusikannya gitu, ini semua gitu. Oke, ada lagi? Bu, Ya. mau nanya Bu. Boleh. Kan itu kan kalau misalkan yang kondisi partial shoring kan itu ada 4 ya. Terus nanti kita nyari landutan total, ya kan? Terus kita bandingkan sama landutan izin nah ya Bu? Nah sebenarnya itu tadi ya batasnya sebenarnya beda-beda gitu. Ada yang bilang untuk RSNI 2005 gitu ya, yang itu gitu. Jadi bergantung code sebenarnya sih gitu. Nah, setahu saya live load aja gitu L per 800 ya. Coba kalian cek buat dead load gitu. Buat di ASTO ya. Bagian dead load itu batasnya berapa gitu. Sebenarnya itu sih. Berarti harusnya fase 4 aja berarti ya yang L per 800 gitu. Nah, ini make sure aja gitu bagian itu tadi coba kalian cari ya ASTO control find deflection gitu. Nah, itu angkanya sebenarnya beda-beda sih, angkanya itu beda-beda. L per berapa kalau apa, L per berapa kalau apa. Terus terus ya gitu tadi gitu. Nah, cuma biasanya kalau gitu biasanya ya ini sih, biasanya kalau bisa camber biasanya sudah di camber soalnya sih ya. Karena sekali lagi itu camber itu DL plus SIDL. Nah, kadang-kadang ya udah jadinya tinggal ini aja sih L per 800 gitu. Kalau saya desain biasanya gitu sih. Biasanya ini saya ambil ke camber, tinggal cek bagian ini gitu. Nah, gimana? Oh, berarti jadi yang kondisi 1, 2, 3 itu udah langsung diakomodasi oleh si cambernya aja gitu ya Bu? Ya, biasanya sih kalau saya desain kayak gitu ya. Jadi langsung udah dari sini dapat landutan berapa nih. Nah, itu nih tinggal saya bilang tuh ke ke kontraktor atau ke fabrikasinya gitu. Minta camber sekian di tengah bentang gitu biasanya. Gitu. Oke Bu, makasih Bu. Ya,
Ya, terus apa lagi ya? Biasanya atap juga bisa sih di camber. Jadi ilmu-ilmu ini bisa dipakai sih di mana juga ya di atap. Nah, di atap batasnya beda-beda ya. Untuk DL itu untuk DL plus LL itu L per 240 gitu ya. Nah, lalu untuk DL aja itu L per 360 gitu. Dan gitu-gitu jadi batasnya beda-beda. Nah, itu kalau misalkan atap kalian super gigantik gitu, ledutannya berlebihan gitu, kalian juga bisa camber sebenarnya. Jadi tinggal salah satunya itu tadi DL ditambah LL, kalau itu atap L per 240 misalkan. Oh, ternyata bentangnya gede banget sehingga nggak masuk di L per 240. Nah, biasanya di camber 50 cm misalkan gitu. Nah, nanti tinggal sisanya. Ya udah deh pasti masuk kan sisanya. Ya gitu-gitu. Oke, kalau nggak ada ya udah sekian aja kuliah hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk besok sampai jam 23.59 lah, masih bisa buat memahami juga, pelan-pelan dipahami gitu. Terus itu tadi live load-nya jadi beban merata, jadinya mudah lah ya. Jadi kita concern ke efek dari shoring-nya itu sendiri. Jadi nggak susah-susah lah cari ledutannya juga. Terus jadi persis banget pokoknya soalnya kayak kemarin cuma ngitung landutan. Terus apa lagi? Ya udah sih gitu aja. Oh ya jangan lupa juga buat absen. Ada yang sulit absen nggak? Oke, Haryanto emang nggak ada ya? Ya udah kalau kayak gitu ya udah sekian aja kuliah hari ini. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa juga Laurentius event nanti validasi. Oh iya, Oh, oke, Bu. Bu. Ya gimana? Oh, Bu, maaf mau nanya, Bu, yang ini. Buat landutan kan rumusnya 5 WL pangkat 4 per 384 EI ya, Bu? Ya, benar. Itu E-nya pakai yang E still apa Oh, apa ya, Bu? ya itu pertanyaan bagus tuh. Udah kebayang berarti. Nah, jadi E-nya pakai ini. Kalau kalian kan saya share screen lagi ya. Mana sih? Ya, jadi ini soalnya saya suka ngasih tahu filosofinya ya. Jadi biar kalian tuh nggak cuma ngapalin gitu. Nah, jadi sekali lagi kan kita sebenarnya kemarin udah dulu-dulu juga udah pernah belajar komposit ya, yang tentang kayu itu loh, yang penampangnya gimana sih, pokoknya kayu sama baja kan ya, yang pertemuan ke-4 gitu ya, atau pertemuan ketiga gitu, pokoknya kita udah belajar juga penampang komposit. Nah, dari situ si penampang komposit itu baja dia ubah jadi kayu, di slide itulah ya, buka lagi slide-nya kalau lupa gitu. Nah, jadinya bajanya membesar kan, gitu, karena E-nya baja lebih gede kan, jadi bajanya membesar. Bajanya widen gitulah ya, membesar. Nah, sekarang kita pakai yang ini nih, beton gitu ya. Nah, itu sekali lagi beton diubah ke baja atau baja diubah ke beton, itu boleh, terserah kalian. Ini bukan hafalan, pokoknya kalau harus material yang lebih kuat diubah ke lebih lemah atau lebih lemah diubah ke lebih kuat. Nah, itu bukan hafalan, soalnya terbukti ini bajanya material lebih kuat diubah ke lebih lemah kan, jadinya membesar. Nah, kalau kita kan ya ini ya, mau bajanya diubah jadi beton, apa betonnya diubah jadi baja, itu terserah kita. Nah, kebetulan lebih mudah
itu betonnya kita ini, jadi either betonnya dipersempit gitu kan ya, atau bajanya diperlebar gitu kan ya. Nah, lebih mudah mempersempit beton karena tinggal set gitu kan. Nah, kalau kalian memperlebar baja ini harus dilebarin. Sekali lagi ngelebarinnya cuma ngelebarin, nggak bisa meninggiin ya. Jadi ininya melebar nih, misalkan jadi lebar gitu ya segini. Nah, ini nanti bagian sini juga ngelebar jadi segini. Bagian sini juga ngelebar jadi segini. Tuh lah ya. Belum lagi sebenarnya ini ada file di sini ya. Jadi harusnya gini nih, gitu kan. Ya gini lah ya. Jadi repot banget tuh kalau kalian ngubah baja jadi beton. Makanya prefer yang mudah-mudah aja kita. Sekali lagi kita kalau engineer sukanya yang mudah-mudah ya. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa kita rumit-rumit gitu. Nah, kita makanya pilihnya cara ini. Jadi betonnya menyempit. Nah, jadi betonnya yang diubah ke baja. Kalau cara kita ya, beton diubah ke baja. Jadi nanti ya bentuknya yang ini tadi ya. Nah, ini kan ya. Nah, pakai E-nya siapa? Berarti pakai E-nya baja gitu. Jadi material yang diubah menjadi gitu. Gitu. Oh, oke Bu. Ngerti Bu. Oke. Makasih Bu. Ya. Oh ya, terus masalah ngitung tegangan itu bisa agak membingungkannya kalau ini ya, definisi N kalian. Kalau N kalian selalu material lebih besar dibagi material yang lebih kecil, itu N itu kan pasti selalu di atas 1 ya. Nah, makanya nanti pas ngitung tegangan, pas MY/I, itu jadi bagi N atau dikali N gitu. Jadi gara-gara ini aja, kalau kalian selalu ininya lebih besar, itu kalau kalian dari material lemah jadi dikuat gitu. Nah, ini jadinya dibagi N. Kalau definisi N kalian ini ya, definisi N kalian selalu material lebih gede dibagi material lebih rendah. Ini jadinya kalau menyempit dibagi N. Kalau membesar dikali N jadinya. Kalau definisinya kayak gini ya. Nah, atau definisi kalian ini aja N-nya itu adalah material yang material yang diubah menjadi dibagi material yang berubah. Nah, itu akan selalu konstan karena akan ini seper N sama kali N-nya gara-gara emang lebih gede di bawah jadinya dibagi N kan. Lebih gede di atas makanya dikali N. Jadi otomatis tuh gitu. Jadi ya paling gitu aja sih yang bikin siwer kali ya gitu. Gitu aja sih. Oh ya Bu, saya mau nanya Bu, kan ya. Kalau misalkan beton, kalau misalnya kita pakai inersia komposit, berarti si betonnya harus dibagi sama N itu ya Bu? Itu kalau tegangan ya. Kalau tegangan ya. Jadi kalau kan ini udah ngubah ke baja. Nah, yang ditanya sekarang seratnya beton ya, berarti harus dibalikin lagi ke beton dengan si N tadi, entah itu dibagi N atau dikali N gitu. Kalau kalian selalu menganut ini dibagi N atau dikali N jadi otomatis langsung tanpa dihafalin langsung dibagi N gara-gara ininya lebih gede gitu ya. Dikali N karena ini lebih gede gitu aja. Tapi kalau kalian penganut ini selalu di atas, nah ini jadi harus di-adjust dibagi N bila materialnya menyempit, dikali N bila materialnya membesar gitu. Jadi kalian itu tadi kadang bingungnya di situ, ada yang N-nya selalu pakai ini, ada yang N-nya gini aja biar nggak perlu ngapalin seper N sama kali N gitu. Jadi pokoknya kalau ditanya tegangan material yang udah keburu diubah, jangan lupa balikin lagi ke material sebelumnya. Nah, kalau misalkan ditanya di titik 2 ini, tapi ditanya untuk beton, jangan lupa dibalikin untuk beton. Ini kan pertemuan beton sama baja ya. Tapi kalau ditanya untuk baja, ya langsung pakai aja MY/I gitu. Karena kalian ngubahnya jadi baja.
Oke, Oh, oke. berarti itu berlaku untuk serat atas sama bawah si beton juga ya? Oke. Pokoknya kita intinya semua beton ini kalau bisa ya nggak ada lebih dari FC prime ya kalau nggak jebol kan. Jadi semuanya sih sebenarnya harus dicek yang bikin maksimum gitu. Ya ini kondisinya kita nggak tahu nih mana yang maksimum kan. Ya kita ambil aja titik-titik kritis yang sini kan ya. A gitu berarti cuma ada si beton. Si B ini ada si tegangan beton sama tegangan baja. Ya kira-kira kan di tengah-tengahnya di C misalkan ini kan bakal nilai tengah-tengah antara A sama B gitu misalnya. Nah si bagian baja kita juga nggak tahu nih yang bikin maksimum yang atas apa yang bawah misalkan. Ya jadi ini titik-titik titik-titik kontrolnya lah gitu. Oke, ada lagi? Bu, Ya. halo. Saya juga mau nanya, kalau misalkan buat nyari tegangan izin itu buatnya si baja itu kita ngikutin yang tabel yang waktu itu Ibu kasih atau dikali sama 0,9 ya, Bu? Oh, enggak dikali 0,9. Jadi yang namanya ASD ya, kalau nama ASD itu baik beban. Jadi yang pokoknya 0,9 itu sebenarnya V-nya LRFD itu LRFD. Jadi pendekatan LRFD itu bebannya sendiri depannya nggak satu. Jadi ada DL ini kan 1, ya, nggak satu lah depannya. Ya 1,2 misalkan lah ya, 0,9 dan seterusnya. Pokoknya 1,6 LL gitu. Pokoknya ini tuh ada faktornya di depan. Nah, jadi bebannya difaktorin, kapasitas diturunin. Nah, ada V di sini. Nah, itu metode LRFD kayak gini tuh. Kalau ASD itu murni nggak ada faktor, jadi DL ditambah LL gitu. Jadi ininya satu gitu. Jadi nggak ada faktor buat ASD itu langsung apa adanya tanpa ada faktor. Beban nggak digedein. Cuma ini kan kapasitas mentok kan F yield sebenarnya. Diturunin namanya SF makanya. Ya sebenarnya ini dibagi ini gitu. Ini dibagi ini itu langsung SF sih sebenarnya. Ini bagi ini itu langsung SF. Nah, cuma kalau mau dibuat equation aja gitu kan lah, ya pokoknya yang bagian kiri di sini kurang dari bagian kiri ini sesuatu kurang dari F yield yang ada yang udah punya SF gitu, makanya jadinya izin di sini gitu. Ini kan kurang sama dengan ya harusnya ya. Kalau sama dengan persis kan ya si SF ini tadi. Itu kira-kira ini enggak kebayang nggak? Jadi kalau ASD itu langsung tegangannya aja, lalu tegangan yang terjadi tegangan kapasitas kita dibagi sama tegangan yang terjadi langsung gitu aja. Jadilah dia SF. Kalau di sini SF-nya ini ya SF-nya kayak DCR gitu yang normalnya sih DCR ya. Jadi MU dibagi PMN. Nah, ini adalah SF-nya LRFD. Gitu. Kalau ditanya SF-nya ASD sebenarnya ini F yield dibagi F yield dibagi langsung bebannya. F yield dibagi ini nih DL plus LL misalkan langsung gitu. Dapatlah dia SF langsung. Kalau ini DCR. Gitu. Normalnya sih dalam DCR ya gitu. Oh iya, oke Bu. Makasih Bu. Oke. Jadi kita tetap cek MU kurang dari PMN gitu ya, sama tetap cek tegangannya. Gitu. Berarti kalau untuk yang ASD itu yang kita cari SF-nya ya Bu? Kalau mau cari SF aktual itu ya F yield dibagi bebannya langsung. Nah kalau misalkan dalam desain udah jelas-jelas ini tadi misalkan tegangan yang terjadi kurang dari tegangan izin kan udah pasti masuk juga ya. SF-nya pasti akan lebih. Biasanya sih 1,6-an kan ya, 1,6-an kalau kalian coba hitung F yield baja gitu dibagi
apa namanya, dibagi tegangan izin kalian gitu, kira-kira kan SF-nya 1,6-an kan. Kalau tegangan yang terjadi jauh dari si izin, berarti ya SF kalian lebih dari 1,6 gitu. Kalau mau dicari aktualnya, berarti tinggal F yield aja, F yield BJ BJ 37 misalkan, 240 kan ya, 240 dibagi tegangan yang terjadi, nah itu SF aktual kalian sebenarnya, gitu. Gimana? Oh, tapi kalau misalkan kurang dari 1,6 atau 1,5 itu tetap gak apa-apa ya, Bu? Yang penting masih masuk gitu, nggak apa-apa untuk F yield-nya. Ya, nggak, sebenarnya ya ya kalau di peraturan baja sebenarnya karena dia udah memperpus tegangan izin ya, nah itu sebenarnya sih secara tidak langsung dia bilang minimum sekian gitu, minimum kurang dari tegangan izin kan sekian gitu. 166 kan ya, berapa jadi 240 dibagi 166 ya kira-kira SF-nya segitu gitu. Jadi sebenarnya dia secara tidak langsung raihlah target si SF itu gitu sih sebenarnya ya. Nah, kira-kira ini nggak, kira-kira kebayang nggak maksudnya? Gimana? Sorry ya Bu, bentar. Kalau misalkan SF yang kita dapat nih nggak sama, SF aktualnya itu nggak sama gitu, misalkan nggak sama kayak 1,6, berarti itu maksudnya masih bisa diakomodasi kan, maksudnya masih bisa dipakai kan gitu ya Bu? Ya sebaiknya sih saya nggak sarankan sih, soalnya yang dipersyaratkan ini gitu. Kalau ada di peraturan sebaiknya sih ini apa namanya, diikutin aja ya gitu. Apalagi fase desain ya. Jadi sebaiknya sih kita itu tadi kurang dari tegangan izin gitu. Jadi dan kira-kira kalau dihitung-hitung ya itu tadi ya, tabel baja kemarin 240 misalkan BJ 37 di 240 dibagi si tabelnya itu kira-kira kan 1 komaan gitu. Ya itu ya sebaiknya sih kalau misalkan ada ini gitu ikutin aja sih itu gitu. Nanti peraturan juga ada banyak juga ya, jadi kadang-kadang bagian desain harus SF-nya sekian. Misalkan bagian desain bilangnya SF-nya 1,6-an ini. Nanti bagian konstruksi misalkan bilang SF tuh harus 2 gitu. Jadi jadi ya itu kita sebenarnya harus cek banyak hal sih gitu. Ya sebaiknya fase desain kalau bisa sih ya ini, kalau bisa sih lebih dari itu. Maksudnya kalau bisa kita fulfill itulah gitu. Biar aspek-aspek lainnya kita juga nggak tahu sih. Maksudnya kadang-kadang kita bisa aja kita tuh misalkan ada masalah apa gitu, entah kita lupa memperhitungkan atau apa gitu. Jadi kita punya tabungan-tabungan kayak gini nih. SF ini kayak tabungan jadinya. Jadi nanti kalau ada hal-hal kayak gitu, coba keluarin aja tabungannya. Oh, kemarin saya desain masih ada lah tabungan sekian gitu. Oh, bagian inersia bisa, misalkan nih kalian desain itu belum pakai komposit gitu. Wah, masih ada nih tabungan inersia komposit gitu-gitu. Nah, gitu itu salah satu cara ini ya, ngedesain gitu dan bagaimana mencari solusi gitu kalau misalkan nanti ada apa gitu misalkan. Ya, tapi bisalah kalian makin judgement-nya makin terasah, nanti bisalah sekali lagi justru kalian harus bangga dengan desain kalian, jangan takut gitu. Kalau kalian udah mempertimbangkan prinsip-prinsip gitu, justru banggakan gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Biasanya kalau kalian takut ngedesain itu karena kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan gitu. Jadi ketika kalian tahu apa yang kalian lakukan, justru kalian akan confident gitu
dan justru kalian harus bangga itu desain kalian loh gitu. Kalau kalian sendiri nggak bangga, gimana orang lain bisa bangga gitu ya. Jadi kalian ya itulah jangan takut sih menurut saya. Jadi tenang aja. Dan apapun masalahnya, kalau kalian tahu itu tadi fundamentalnya, itu bisa cari solusinya sih gitu. Salah satu caranya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan ada kejadian apa gitu, misalkan anggotanya berlebihan, nah wah bisa nih efek komposit nggak saya hitung, wah ternyata masuk. Terus wah bisa nih misalkan saya lobby ke kontraktor bisa di shoring, wah ini ada tabungan nih bisa, gitu-gitulah. Jadi bisa lah, namanya rekayasawan bisa cari celah lah sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya pentingnya justru di mata kuliah apapun, critical thinking sama problem solvingnya itu penting banget, karena kalian bisa pakai itu di apapun. Bahkan kalian mau memutuskan kalian mau mobil, rumah, terus mau jalan-jalan misalkan, decision making apa yang terbaik gitu. Nah itu sebenarnya banyak kan masalah-masalah yang kita membutuhkan itu tadi ilmu-ilmu skill kayak gitu, sebenarnya itu bisa diterapkan di permasalahan apapun sebenarnya gitu. Jadi akan sangat sayang kalau kalian lulus tapi ya udah habis itu cuma tahu lanjutannya 10 mili, habis itu titik misalkan. Terus ya udah cuma tahu statika itu gini, ya udah habis itu titik gitu. Nah kalau bisa dielaborat semuanya, karena semuanya itu berhubungan sih. Jadi gimana sih konsep statika bisa menolong, bagaimana konsep mekanika bahan inersia komposit ini bisa menolong, bagaimana dan seterusnya lah. Jadi banyak sih, sangat luas juga sih yang bisa kita explore sebenarnya di teknik sipil, masih sangat luas. Pembangunan juga masih sangat banyak, jadi ya itu tadi masih sangat banyak pekerjaan di teknik sipil. Jadi ya itu saran saya itu aja. Ya itu saja, ya paling udah gitu aja sih. Ada lagi nggak yang lain? Kalau misalkan ada tegangan yang nggak, misalkan SF-nya kurang dikit atau apa gitu, itu sebenarnya harus ada judgement lagi ya. Jadi ya dengan misalkan kalian spesifikasi, ya ini salah satu teknik juga ya, kan spesifikasi BJ37240 gitu. Lalu SF kalian mepet 1,5 gitu misalkan. Misalkan dipersyaratkan SF-nya 1,7 misalkan. Nah, itu mau menyatakan go gitu, itu ada judgement juga. Misalkan, dari pengujian material, kira-kira F-yield-nya itu kenyataan itu ya, misalkan, jauh di atas 240, misalkan sampai 360 misalkan, ya itu bolehlah pakai judgement gitu-gitu. Tapi ya sebaiknya sih kalau fase desain ya masih ini juga gitu, ya udahlah ikutin aja 1,6 gitu. Nanti kalau di itu tadi kalau ada masalah yang benar-benar nggak bisa lagi banget gitu, nah itu butuh judgement setelahnya sih, salah satunya itu tadi. Oh iya, oke Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.